Ini ya. Eh, yang pertama ya, yang digarisbawahi adalah kemarin kenapa saya buatkan tahapan-tahapan yang teman-teman harus patuhi ya, yang harus patuhi ya. Yang pertama itu adalah ini kita coba buka satu atap ya. Yang harus teman-teman adalah teman-teman dalam 1 minggu ya, teman-teman inspeksi ya, punyanya masing-masing. Dalam 1 minggu itu ya, punya sendiri aja website yang teman-teman pegang sendiri aja, yang Domain kita teman-teman sendiri, Pak, maksudnya. urusin iya. Oke. Misalkan satu usaha.biz itu dari awal kan saya sudah seperti itu Hmm, menyampaikan hmm, ya. Ini aja dulu diurusin. Lalu 1 hari dalam 1 minggu itu ya, terserah mau dicicil 1 menit atau 1 menit atau 10 menit 1 hari ya. Itu hmm, luangkan waktu ya untuk menginspeksi, hmm. produk-produk yang bukan produk teman-teman yang ada di dalam ini. Ya, Itu sudah dikerjakan belum? ini Udah, dikerjakan, Pak. tapi sebagian, Pak. Ya. Sebagian Tapi yang paling yang sempat. ya, tapi lompat ke inspeksi website-website teman-teman yang lain Ya, sekali begitu, Pak. Sekali. sesekali. Dan itu kalau Ya. bisa nggak boleh sebelum ada instruksinya. Oke. Ya, misalkan ini tolong dong saya inspeksiin juga kan Hmm. dengan ini gitu ya. Biar Oh, jatah inspeksinya itu jangan. oke. Karena biarkan IP kita yang kebaca ya Hmm. oleh Hmm. website ini. Jangan IP kita menginspeksi itu kebaca inspeksi semuanya. Hmm. Kebayang ya? Ya. Kebayang. Oke ya, yang pertama itu. Lalu yang kedua eh, setelah postingan ini masuk, setelah teman-teman inspeksi semua ya, lalu misalkan ini saya klik satu deh. Ini ya. Ini kan tadi masuk Pak Rehan, di depan, Pak. ya, Pak. Di depan, Pak. Ya. Oh, di depan. Iya, ya. Oke ya. Ini ya, teman-teman. Nah, fokus kepada menguatkan perhalaman, ya, menguatkan perhalaman, Hmm. ya. Iya. Ini cuman Paham. seperti ini aja, ya, cuman seperti ini aja, ya. Nah, harusnya setiap halaman ini, kalau kan teman-teman punya Maxtool semua ya, Ya. halaman-halaman ini bisa ditambah BPP-nya, bisa ditambah bannernya sehingga halaman-halaman ini akan berbeda dengan halaman-halaman yang lainnya. Nah, urusan teman-teman misalkan eh, contoh nih ya, ini saya mau jual tas Spunbond Bandung gitu ya. Nah, saya posting ini produk saya. Hmm. Lalu saya bikin banner di Hmm. semua yang ada, di semua produk yang ada, ya, di semua produknya ada bannernya, ya. Bannernya itu saya masukin bannernya umroh. Sorry. Hmm. Misalkan produk saya umroh ya. Ya. Misalkan produk saya umroh ini jual tas Spunbond gitu ya. Hmm. Nah, Hmm. ini nanti ya, ini saya kasih bannernya nggak harus tentang ini. Ya, Oke. karena ini Oke. website saya adalah produk asli saya adalah umroh, Ya. banner itu bisa saya taruh tentang umroh di sini. Oke, Bannernya apa? banner. Ya, Oke. misalkan Oke. kita Oke. ngomongin mau pakai Maxtool nih, Oke. ya. 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 Kita ngomongin pakai Maxtool karena kan pekerjaannya banyak di sini ya. Oke. Oke. Di semua produknya teman-teman yang lain pun ya, Hmm. itu kita Hmm. kasih kita kasih banner. Banner Oke. menuju produk siapa, ya. Hmm. Banner menuju produk kita. Oke. Banner menuju produk kita. Nah, misalkan saya ini ya, ada buat nulis nggak sih di sini ya, teks, entah buat Pak, nulis. punten, punten Ya, Pak. Jadi ini kita kerjakan di website kita masing-masing ya? di website kita masing-masing ya, kita jangan Oke, ngurusin oke. website-website yang lain-lainnya. Oke, oke, oke. Oke. Oke ya, Ya. kita website kita aja, jangan pernah nyebrang ke website yang lainnya. Ya, siap, Pak. Ya, oh Pak, boleh nggak kalau kita nyebrang sebulan sekali? Boleh, Hmm. ya, tapi jangan dibikin rutin, ya.
Pokoknya sampai benar-benar website kita ini benar-benar sudah istilahnya robotnya itu udah bersahabat lah dengan kita, ya. Oke. Karena ya traffic robot ini berbahaya banget, bisa menguntungkan kita banget, bisa merugikan kita banget. Hmm. Karena apa? Dia yang membaca. Oh, ini ternyata orang yang punya website satu usaha sama yang punya ini dia bareng-barengan, IP-nya dia ikut inspeksi juga di sini gitu ya. Hmm. Kebayang ya? Ya Kebayang ya ya? Pak. Oke. Ini teknik yang bersama-sama ini itu udah pernah kita lakukan dulu dan dalam di kacamata saya ini berhasil. Pak Rangga kalau nggak salah ikut RUI dulu Pak ya? Apa, Pak? Pak Rangga ikut RUI nggak Pak? RUI itu apa, Pak? Rumah Yang Usaha mana? Indonesia. Oh, enggak, Pak, enggak ikut. Siapa ikut, yang ikut waktu itu? Banyak sekali, cuman di Rumah Usaha Indonesia itu kebanyakan bos semua isinya, pemain ada di dalam yang nggak dikerja-kerjain gitu ya. Hmm. Pak Aidil itu ikut, dia udah dapat beberapa lead dan ini dan seterusnya. Terus ada yang lainnya, ini sudah dikerjakan oleh mereka semua. Dan itu termasuk berhasil. Saya juga sudah ngetes lead-nya, cuman permasalahannya waktu itu banyak yang nggak dikerjakan. Waktu itu 80 orang pesertanya. Teman-teman bayangin ya, waktu itu 80 orang pesertanya, setiap orang itu bayarnya 500.000. Nah, masing-masing mengerjakan di website masing-masing. Ya. Nah, dari 80 orang itu yang aktif cuma 20 orang. Yang aktif cuma 20 orang, yang lainnya tidak aktif. Itu juga sudah lumayan berhasil gitu. Yang dari Palembang siapa Pak? Yang dari Palembang itu ada juga ikut, kalau nggak salah sih PKP dia ikut juga ya. Nah itu termasuk berhasil menurut saya ya, karena saya sudah merasakan lead-nya dan beberapa teman-teman juga sudah merasakan closing-nya banyak waktu itu ya. Nah tapi mereka kita disuruh fokus di websitenya masing-masing. Nah, lalu buat semua halaman menjadi unik. Kalau jumlah postingan kita ada 1.000, membuat semua halaman menjadi unik kan tentunya berat banget pekerjaannya ya. Ya, iya Pak. Nah, karena itu buat semua halaman menjadi unik, pakailah yang namanya banner. Ya, bannernya pun kita nggak harus apa namanya, eh, nggak harus satu halaman itu langsung 10, nanti kebanyakan ya. Mungkin bisa saja ya satu banner. Saya coba praktek di sini boleh ya? Di kategori Nego 77 sudah ada contohnya Pak. Mana? Nego 7 kategori Nego 77. Nego 77. Bapak. 77. Nah ini. Iya Pak. Buat halaman ya. Nego 77 yang mana nih Pak? Ya, yang pertama itu ya Pak. Yang pertama. Nah ini ya. Ini ya. Nah ini ya Pak Tamsir ya. Ya. Ini oke, gambarnya oke ya. Ini Bapak taruhnya di pakai banner Pak ya. Pakai banner Pak. Teks Bapak kosongin ya. Oh, tagnya body page-nya tetap pakai maktul Pak. Iya, ini harusnya kan ada teksnya di bawahnya, kok nggak ada? Banner Pak. Iya. Oh, enggak saya kasih Pak. Karena masih Oke. baru kata Bapak, enggak usah di apa, yang penting Oke. ada isinya dulu Ya, katanya. ini sudah ada isi juga bagus ya. Sudah ada isi. Nah, ini teman-teman kalau bikin seperti ini kan bikin berat juga ya, bikin berat juga gitu kan. Nah, teman-teman bertahap melakukannya ya. Di sini misalkan satu gambar teksnya panjang sampai ke bawah boleh ya. Nah, artinya halaman ini sama halaman di website lain itu sudah berbeda. Nah, sekarang ini posisinya ini perbedaannya hanya ada di sini saja. Ya. Hanya ada di sini saja. Paling perbedaannya tahu benar, tahu enggak ininya ya. Apanya nama kata kunci yang relevan ini ya, bisa jadi di halaman yang lain sama persis. Ya, Ini ya, Pak, persis. saya kasih analoginya begini ya. Habis inspeksi ini,
lalu inspeksi di website yang satu lagi, inspeksi di website yang satu lagi, inspeksi di website yang satu lagi, ya. Sejenis. Ya, itu di pertemuan pertama, ya di kunjungan pertama Google aman. Oke, Pak. Di kunjungan pertama Google itu aman, ya gitu. Lantas di Oh, kunjungan kedua, Pak, halo oke. Pak. Oh, Nah ini ya, jadi ini ya, ini harus kita perhatikan, ya. Jangan sampai kekuatan kita yang dahsyat ini menjadi nggak dahsyat gara-gara kita salah, ya. Nah seperti ini. Ini kasih konten. Nah halaman yang lain itu nanti tugas yang lain juga gitu loh. Oh, Pak, kalau bannernya saya taruh banner umroh, padahal di sini kan saya pasang iklan layanan barang dan jasa ini. Ya mungkin nggak jadi masalah, ini akan menjadi unik dan yang lain pun kita nggak tahu dia taruh banner apa. oke. Jadi ini tidak diskenariokan, Ya. ya, tidak diskenariokan, teman-teman ya. Eh, Kenapa ya? Kenapa website rusak itu kalau di Google itu lebih cepat naiknya dibandingkan enggak? Iya. Karena tidak teratur, tidak diskenariokan. Ya, itu dia cepat naik gitu kan. Tahu-tahu di sini nanti ada yang ngasih bannernya umroh gitu. Tapi di yang lain ada yang ngasih bannernya ini. Nah, ini beda-beda ya. Seperti itu. Oke. Paham? Paham, Pak Pak. Putra, kalau banner itu berat, misalkan tadi Bapak menyampaikan, mohon maaf berat Pak, itu Ya. awalnya. Nah, Ya. kalau ditambahkan di satu produk itu, teman-teman ngambil dari link produk, kan ada produk yang sudah terindeks yang ada dimasukin di produknya, di website masing-masing. Nah itu dijadikan BPP aja kan, Bapak bilang kan supaya ringan pakai teks gitu Pak. Itu gimana Pak? Iya. Sebenarnya banner berat atau tidak berat itu ya kita tinggal kecilin gambarnya. Kita siapin gambar banner. Lawang banner kan tidak bisa digedein, cuman segede ini, Pak. Oh, Iya. baik. Nah, kenapa harus kita ambil masukin banner yang gambarnya gede banget? Ya, betul. Ya, ambil aja SS ya. SS misalkan kayak gini nih, gambar segede ini. Nah, jadi kan banner. Atau dikecilin lagi segini. Toh nggak bakal dibaca robot Google juga gitu ya. Nah, ini bila perlu jadikan WP gitu ya. Oke. Terus upload ya. Terus upload pakai Maxtool. Nah, kenapa saya nggak sarankan di sini BPP? Karena BPP di Maxtool belum ada fasilitasnya. Ada fasilitasnya tapi di website belum ada buat uploadnya kan? Tidak ada, Pak. Nah, makanya main di banner. Misalkan kalau saya bikin fasilitas ditambahkan buat upload BPP, ditambahkan buat upload yang lain-lain. Ini website sudah berantakan, nggak karuan punya teman-teman. Oke, satu-satu dulu ya, seperti itu. Di awal itu kan saya udah bilang ini. Anggap kita nggak tahu nih ada 50 website, kita tahunya cuma satu ini doang saya beresin. Ya. Saya mau naikin ini. Nanti di website yang lain saya akan naikin juga. Oke, sip. Seperti itu ya. Ya. Lanjut, pertanyaan kedua, Pak. Oke, sebentar ya Pak ya. Lalu ya setelah mendapatkan query ya seperti ini di setiap halaman ya, ini teman-teman mulai fokus ke sini. Iya. Mulai fokus ke sini. Banner yang kita taruh bagusan taruhnya di mana? Nah, mulai taruh di sini. Pak, ini kan bukan punya saya, ini punya teman-teman yang lain juga. Nggak jadi masalah. Ketika punya teman-teman yang lain bagus di tempat di website kita pun akan ikut keangkat. Ya kan karena produknya nyampur-nyampur ya. Karena produknya nyampur-nyampur, maka di sini kan linknya macam-macam nih. Nah, banner yang punya teman-teman yang lain ini diarahin ke banner siapa? Ke banner halaman utama kita. Yang kita pilih-pilih gitu loh. Misalkan ini umroh semua ya. Ya misalkan ini umroh lah gitu ya. Terus kita kasih banner menuju ke yang halaman yang lain gitu loh. Menuju ke halaman yang lain. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke, kira-kira seperti itu. Berarti bukan ke website luar ya Pak, maksudnya masih ke halaman kita aja ya Pak untuk banner ya Pak? Jangan ke website luar, ya.
Oke. Jangan ke website luar, masih di halaman itu saja dulu ya. Ya, Pak ya. Putra, menyambung ke website luar, kalau dalam konten itu dia udah bikin langsung ke website luar gimana, Pak? Ada beberapa, satu konten itu ada beberapa link yang langsung dia bikin ke Ya, website luar, Pak. dari awal kan saya sudah sampaikan ya. Ini untuk kebutuhan bersama dulu ya. Oke, Jangan berarti sampai mentang-mentang kita bisa nambahin di Nah, lu domainnya yang apa lain, lu? kita kasih ke website luar. Itu ya soalnya udah dikasih tahu, Pak. Udah dikasih tahu sama Ya, pemiliknya, dia udah tetap udah paham. tolong ya. lah, Pak. Gitu, Nah, makasih. itu sebenarnya tidak menjadi masalah juga, tapi hal-hal kecil seperti itu kan tergantung dari ini juga apa nanti dulu ya saya pernah cerita mungkin ke teman-teman, saya pernah memberikan website gratis untuk rame-rame namanya Sako Indonesia tahun 2014. Dan mereka-mereka yang ada di situ sekarang itu miliarder, itu hampir rata-rata sukses di situ. Saya sebut miliarder karena sampai sekarang masih dekat sama saya gitu ya, tahu gitu ya. Tapi ketika udah ini karena umum ya untuk yang lain-lain ya kita umum untuk yang lain-lain akhirnya masuklah orang lain di dalamnya yang bukan circle saya, akhirnya website itu jadi rusak. Itu makanya teman-teman lihat kalau sudah ekstrim banget dilihat link luar nanti di list linknya nanti cobalah dihapus dulu gitu ya, dihapus dulu seperti itu, kira-kira seperti itu ya. Ya. Pak, tanya Pak, Ya, website luar itu apakah termasuk nge-link ke landing page seperti itu, Pak? pokoknya beda domain. Beda domain. Ya. Termasuk satu PKP kalau di awal-awal ini jangan nih misalkan satu PKP ini ada satu Jangan atap nyantol ya. terus apalagi nama domainnya yang lain Maju UMKM Indonesia. ya, melaju UMKM sama satu atap ini boleh nggak sesama ngeling boleh tapi entar jangan di awal-awal ini. Di awal-awal ini kita lagi bikin pondasinya dulu, dikuatin dulu pondasinya, ditambahin kalau pondasinya udah bagus kita mau tambahin macam-macam pun bebas. Entarnya itu sampai kapan Pak Putra kira-kira? Ya kita lihat seperti ini ya, kita lihat dari sinilah ya. Kita dilihat dari report ya, kita lihat nih. Nah, seperti ini. Lagi pula kebutuhan kita untuk ngasih backlink ke website luar itu untuk apa? Terkadang gini ya, teman-teman, kita cinta kepada yang cinta ya merasa yang satu atap ini bukan website kita, tapi website bersama. Website kita adalah yang misalkan drnirwan.com gitu. Ya. Itu nanti ya. Oh ini website saya harus saya naikin ini lalu di backlinkin ke situ semua padahal yang ini itu udah mau gede, udah mau bisa menghasilkan buat kita, udah mau ini karena kita fokusnya ke sini gitu kan, sama dengan apa ya? Sama dengan seperti ini ya. Kita punya Tokopedia, kita punya marketplace. Ini website WSP kita udah pecuan-pecuan, sudah dapat traffic di situ. Tapi karena cinta dia sama marketplace, lalu dikasih link lagi untuk order, silakan diklik lagi ke marketplace. Ya kan, marketplace-nya nggak dapat, ini nggak dapat, bisa lepas dua-duanya. Ya, disukseskan dulu, benar-benar sukses banget sampai seperti ini. Ya, sampai seperti ini posisinya ini mau gimana-gimanain pun boleh. Ya. Ya gitu ya, teman-teman ya. Nah, maksud saya seperti itu. Jangan dulu sabar ya, tunggu instruksi. Oke. Kenapa saya agak biarin? Saya kan ngintip-ngintip juga dikit-dikit ya. Karena saya lihat sudah banyak yang menyalahkan cara main. Itu di hari kedua pas sudah kita chat begini, kok jadi begini bahasanya di grup, udah saya biarin aja. Yang lamanya lagi semangat nanti juga ketika ada kan nanti nanya gitu kan. Putra, mau Ya. tanya dulu nih Pak. Ya, Pak. Kan di PKP 50 yang grup 1 ini kan ada 50 orang. Ya. Sedangkan yang aktif itu paling cuma 20 nggak nyampe menurut saya. Paling 12-15 orang. Ya. Nah ini nih jadinya dibiarkan saja biar yang aktif ini jalan terus atau gimana Pak? Dibiarkan aja Pak. Dibiarkan aja, toh kita urusan sama website kita bukan sama website dia. Jadi kita anggap ini nih WSP aja gitu Pak ya. Kita anggap WSP aja, makanya saya bilang tadi ini masalah mindset.
Nah, ini dia. Itu yang kesalahan kita gini nih teman-teman. Ya, Kita menganggap PKP 50 ini punya kita semua. ya. Jadi kita mikirin 50 website. Mm-mm. Sekarang kita anggap WSP aja. Ya. Ya, ya, Pak ya. Tamsir mikir Nego Ya. 77, Pak Rangga mikir kolaborasi usaha, udah gitu aja mulai Iya. sekarang ini. Tapi Saya itu percaya mikirin nggak? Pak Rio loh. Ya, ya teman-teman ya. Tapi percaya nggak? Ini yang 20 website ini bisa mengangkat produk ke 20-20-nya, walaupun kita cuma fokus di website kita saja. Oh iya, iya. Oh gitu, Ini Pak. bisa keangkat semua produk teman-teman ya. Jadi nggak usah ikut campur. Nih misalkan gini nih, biarin aja tuh mereka mengusahakan traffic untuk website mereka. Ketika produk mereka bagus di website mereka, maka produk-produk yang ada di dalam itu akan keangkat. Nah, ada tahapan berikutnya yang nanti akan saya share ke teman-teman semua. Iya. Ya. Putra, maaf Pak, Ya. sebelum masuk inspeksi Pak, boleh nggak Pak dibuka itunya Pak, admin panelnya Pak? Saya masih curious sama metateknya itu Pak, karena kemarin kan ada beberapa yang memasukkan jadi owner dalam satu website itu Pak. Ya, itu kan kemarin juga saya larang ya. Mulai sekarang dihapus aja udah. Ya. Panel MS ya. Ini Kalian aja Pak. masih seperti ini nggak apa-apa ya. Yang mana di pengaturan ya? Ya pengaturan Pak. Lagi bermasalah ya Pak ini. Ini tadi kan sudah saya ceritakan di awal. Kita nunggu dari ininya. Oh ya. Jadi di pengaturan metase utama ya. Oh ya. Oke ya. Itu ada beberapa owner kan Pak, statusnya owner. Ada gitu beberapa kan, Pak. owner ini nanti dihilangkan saja di tempat teman-teman ya. Bentar. Sip. Jadi dihilangkan saja ya. Jadi kembali lagi Pak, yang owner itu adalah yang punya websitenya ya Pak, berarti Iya. Pak. Iya. Yang lainnya user Pak. Nanti kalau misalkan dia udah masuk ke Google Search Console, berarti tinggal dirubah aja yang dari owner siapa yang Pak Rangga. Ya. Enggak dulu, kita jangan main kayak gitu dulu. Oh gitu. Jadi kebalik lagi nanti mindsetnya. Ya, mindsetnya kita punya Ya satu Pak, dulu. balik awal dulu lagi aja Pak. Ini Oh. web juga saya bingung nih soalnya. Mindsetnya ternak page. Iya. Itu kan dia banyak produk juga tuh. Saya di Metaseo-nya itu kan kemarin Bapak bilang kan satu owner hanya untuk websitenya dia sendiri Pak. Iya. Jadi yang lainnya jadi user gitu kan Pak. Ya, yang lainnya jadi user ketika nanti ya misalkan kita mau jadwalkan tadi kan saya bilang untuk kita bisa sebulan sekali, boleh nggak sih kita sebulan sekali? Boleh gitu kan. Tapi inspeksi ya sebulan sekali itu mengunjungin bukan inspeksi juga ya. Tapi kalau inspeksi ya teman-teman fokusin di inspeksi website sendiri dulu. Iya. Ya. Nah, website sendiri itu ada produk kita, ada produk teman-teman kita. Nah, fokus di produk kita dulu, nanti baru produk teman-teman kita. Misalkan semua postingan itu ada produk kita satu, produk teman-teman kita ada 100 misalkan ya. Ada 100, nah yang satu itu kita inspeksi sebanyak-banyaknya. Lalu berikutnya ya produk teman-teman yang lain itu diinspeksi juga satu gitu ya. Jadi saat inspeksi produk kita, ada produk teman juga kita inspeksi kan Boleh Pak? diinspeksi ya. Boleh ya, diselang-seling juga. Itu sebenarnya teman-teman sendiri yang merasakan ya. Kadang kan Google itu beda-beda ya. Ada yang sampai 100 dia bisa, ada yang cuma 10 juga dia stop gitu kan. Nah, bisa juga selang-seling. Habis inspeksi umroh, lalu inspeksi yang lain, inspeksi yang misalkan buku, inspeksi jasa interior, inspeksi ini nanti kembali lagi ke umroh gitu. Teman-teman lihat kenapa backdoor link ya, backdoor link itu bagus. Ya mungkin semua teman-teman menjawab ya ini karena banyak subdomain yang ada di dalamnya itu benar, ya. Tapi yang benar lagi karena produknya beda-beda. Ini produknya beda-beda. Nah ini backdoor link ini sebenarnya kalau saya mau fokus ya saya masukin 1000 ngomongin tentang karpet ini sudah bagus. Ini produknya beda-beda, dia sudah mendapatkan traffic. Ini ya. Nah, ini. Nah, seperti ini. Ya. Jasa pembuatan kanopi Madiun misalkan kita cek ya.
Jasa pembuatan kanopi Madiun. Ini ada ya. Tuh. Tanggal 12 Maret 2024. Ya, teman-teman. Nah, jadi ya kita memposting, kita mengoptimasi produk-produk orang lain, itu ada dua keuntungannya. Teman-teman, keuntungan pertama itu bisa membuat website kita bagus, makin kuat karena mendapatkan traffic itu. Yang kedua, ini bisa menjadi cuan kita juga. Bisa menjadi cuan kita, ya. Nah, kita bisa masukkan itu, kita bisa bisnis itu juga, kita bisa cari vendor itu juga, kita bisa ini. Gitu ya, teman-teman. Baik, Pak. Jadi setiap mohon maaf saya klarifikasi lagi. Jadi setiap orang menjadi owner di websitenya masing-masing. Ya. Yang lainnya jadi user aja gitu kan, Pak. Saya seperti di websitenya Pak Tamsir atau Pak Rio, saya tetap aja di user, tapi saya jadi owner di website saya sendiri ya, Pak. Betul, Pak? Ya. Dan nggak usah urusin juga website Pak Tamsir, Ya. biarin aja, dilihat-lihat juga nggak usah dulu gitu ya. Oke, jadi nggak usah dilihat. Ya, Fokus ke tapi kita nanti inspeksi. ada misalkan 1 bulan ini kita tidak ada infeksi semua ya. Ya. Kita type in traffic, jadi nggak ada yang login semua nih. Misalkan 1 bulan ini kita type in traffic aja, tugasnya baru saling memberi traffic di website masing-masing gitu ya. Nah, ini rencananya Pak, gitu Pak. Kita saling tukar searching Pak. Ya, itu nanti ya diurus dulu website yang sendiri. Nah, baru setelah itu ini kita lakukan saling tukar inilah gitu. Atau sekurang-kurangnya teman-teman, sekurang-kurangnya kita searching produk yang sesuai dengan ini kita. Sesuai dengan produk kita, misalkan produk saya umroh di website Satu Atap, di website Pak Tamsir ada dong umroh yang punya saya, juga ada umroh yang punya saya juga gitu kan. Nah, itu nanti saya mengunjungi website Pak Tamsir cuma khusus yang umrohnya aja. Oh. Boleh Ya. itu Pak. Itu kapan Pak? Gitu, Pak. Ya di inilah teman-teman Searching kan, Pak, ya? tentukan Searching ya? gitu kan. Nah, Searching jadi apa? Diklik aja Pak. di searching. Searching ya. Iya. Oke, Pak. Ya. Nah, itu Kata kuncinya berarti ya Pak, di searching ya Pak. betul kata kuncinya. Walaupun kata kuncinya panjang banget, nggak apa-apa, searching aja kata kunci panjang. Oke. Pak, saya Pak. Ya. Ya, kalau saya lihatnya seperti ini ya. Ini kan sebetulnya kerangka berpikir nih. Kalau kita salah ini kerangka berpikirnya menjadi kerangka semuanya kan. Nah, Ya. jadi menjadi tinggal kerangka aja. Ya. Maksudnya ini kan sebetulnya karena berpikir, oh saya punya produk kan nih. Ya. Saya punya produk, tapi produknya tidak di domain saya, di domain yang lain. Saya nggak mau nyusahin orang lain biar saya yang infeksi. Ini yang kerangka berpikir seperti ini gitu Ya, loh. Jadi itu kan. jadi kerangka kan ini semuanya ini jadi Iya. kerangka. Awal udah diingat. Ya, itu pernah saya sampaikan. Ini kalau satu website kita udah beres, nanti website-website yang mungkin yang lain tidak dikerjakan, sudah sekian bulan, itu nanti diskusi, tambah aja banner, kan kita bisa nambahin banner khusus di produk kita gitu kan. Untuk yang lainnya nanti itu kesepakatan bersama seperti itu ya. Tanya Pak. Ya Pak. Ada pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang kaitannya dengan pertanyaan yang pertama tadi, bahwa kok di tempat saya itu nggak muncul, di tempat Bapak kok muncul gitu, artinya sama-sama keywordnya. Apakah ini dipengaruhi oleh domain itu sendiri yang sudah terindeks lebih banyak sehingga dia muncul, yang satunya lagi terindeksnya cuma sedikit sehingga tidak muncul? Itu dipengaruhi itu apa tidak, Pak? Jadi pertama, misalkan di tempat saya jasa pembuatan kanopi di Madiun itu ketemu di halaman 2. Yes, ya. Backlink ya. Lalu Pak Tamsir ngecek di situ ada di halaman 2 atau tidak. Ternyata nggak ada gitu kan maksudnya? Tidak ada. Di keyword yang sama di domain saya itu tidak ada, Pak. Oke, ini ada namanya incognito. Pernah tahu incognito model penyamaran? Iya, Pak. Tahu, Pak. Tahu. Ya, bukanya itu di incognito aja ya. New private window. Bukanya di situ karena kenapa di tempat Bapak ada? Karena Bapak udah dalam posisi login. Seperti ini nih, ini ya. Ini dalam posisi login. Jadi dia dapat. Nah, untuk ngetesnya kita buka aja mode penyamaran di sini ya.
Saya kenapa sering ya di posisi ini saya buka karena saya sudah ngetes suka sama ya. Nah, ini kita tes begini ya. Ya, tes backdoor link ya. Ini ada sama toh? Hmm. Sorry, belum saya Ada share itu. ya. Ya, Pak, sorry. ini ada rekamannya Ini. ya, Pak ya? Nah, ini ya. Nah, ini di mode penyamaran ya. Ini di mode penyamaran ya. Ya, Ini ada di sini dia. Lalu ini di yang ini. Nah, kenapa dia kebaca ya? Kenapa dia kebaca? Karena masih nyangkut di case-nya, di cache-nya, di case-nya. Case-nya. Oh. Ya, dia masih nyangkut tuh. Kadang-kadang kita bangga, waduh, gua udah patch one. Padahal kalau dibuka di mode penyamaran dia nggak ketemu. Nggak ketemu. Nah, makanya teman-teman ya cek di sini, cek di mode penyamaran. Ini kalau yang backlink tadi ini ya teman-teman nih ya. Sorry. Jasa pembuatan kanopi di Madiun ya. Ini ketemu nih di halaman berapa nih? Halaman 2 atau halaman 1 ya paling bawah. Nah, di mode penyamaran pun itu pas saya searching barusan ketemu. Nah, dia ini. Nah, ini ya. Kemana tuh Pak halaman penyamarannya Pak? Mode penyamaran tuh di sini Pak, ini nih. Oke, saya coba ini lagi ya. Saya Pak, coba ini saya direkam Pak tutup. ini Pak ya. Ini saya tutup dulu. Pak, Nah, itu di beda browser atau gimana, Pak? sama ini browser kita, browser ini ya. Sorry. Firefox. Ini ya, di sebelah kanannya, perhatikan ini kan ada new private window. Kalau di Chrome itu incognito, ya. Oke, tinggal diklik aja. Nah, diklik dia masuk ke mode penyamaran seperti ini. Ya, gambar topeng begini dia biasanya, ya. Nah, mode penyamaran ya. Jadi di mode penyamaran itu kita buka mode penyamaran, kalau kita buka misalkan panel MS, dia pasti minta user ID dan password, ngetik baru lagi. Karena cookies dan lain-lainnya dia tidak ketanam. Tidak ada, ya. Ya, oke. Nah, tadi terus kita buka ini nih ya. Jasa ini ya. Jasa pembuatan kanopi Madiun gitu ya. Kita lihat dia ada di sini. Ya. Oke, kira-kira seperti itu Pak ya. Jadi teman-teman kalau mau memastikan masuk aja ke mode penyamaran. Kenapa saya jarang-jarang buka ke mode penyamaran kalau pas ngasih lihat? Karena pindah-pindah di Zoom itu ribet, ya agak-agak males juga gitu kan. Pindah-pindah ini kalau misalkan saya bikin setiap screen itu ini juga dapat itu juga ketutup tombol-tombol yang mau kita klik. Ya monggo, pertanyaan yang lain. Ini lanjut tadi Pak, apa itu tidak dipengaruhi oleh jumlah yang terindeks? Kalau memang itu jumlah dipengaruhi oleh jumlah yang indeks, maka layak kita harus menginspeksi di domain kita masing-masing supaya supaya lebih cepat yang ada di kita itu lebih naik semua gitu Pak. Tidak Pak. Bisa mikirin tempat tetangga gitu. Tidak Pak. Ya, tidak, site satu pun bisa 100 keyword page one. Oh ya. Oke ya. Saya pernah kan site satu pun bisa ratusan keyword page one. Saya nggak tahu ini coba masih ini ya. Saya coba lihat masih halaman pertama enggak ya? Slide titik 2 jual bata ringan sama konflik. Enggak pakai jual kali ya, sebentar. Bata ringan sama konflik. Coba saya searching dulu. Saya coba searching dulu. Jual, mesin bata ringan, sorry. Mesin bata ringan sama mesin. Ini cuma 3 ya. Mesin bata ringan sama kon ya. Misalkan kita searching di sini ya. Kita searching lah di incognito misalkan di sini. Kita searching ya. Ini cuma 3, dulu tuh sampai ribuan sebelum dia redesign ya. Ini sudah redesign dia. Jual ya. Mesin bata ringan di Jakarta, atau jual mesin bata ringan aja ya. Jual mesin bata ringan, kita lihat ya. Ada nggak dia? Mesin bata ringan sama kon ini bukan ini kayak. Oke. Mesin bata ringan. Time ini masih orang yang sama punya ya. Masih customer kita juga. Nah, ini dia ya. Jual mesin bata ringan. Ini kalau kita klik ya.
Mm-mm. Kita klik dia masuk gitu. Ya, ketemu dia di halaman 1. Kita Halaman tambah 1. misalkan Ya. Jakarta ya. Saya belum pernah cek-cek lagi ini ya. Dari tahun 2013 kalau nggak salah ini ya. Nah, ini dia masih juga, ini masih punya dia juga ya. Masih kuat ya, Pak. Ya. Mesin bata ringan ya, mesin bata. Nah, ini dia masih dia. Makanya sampai sekarang dia perpanjang teman-teman ya. Sampai sekarang dia perpanjang ya ini. Nah, ini orangnya. Ini orangnya nih. Ya. Sampai sekarang dia perpanjang. Ini Nah, disilakan ya, Pak? sebenarnya site 3 pun itu bisa ya, bisa banyak pecuan ya, teman-teman ya. Hebat. Seperti itu. Tadi WSP juga itu ya, Pak Putra? Itu WSP yang sudah dimodif. Oh, dimodif. Siap. Oke. Nggak bisa ngejar kalau gitu, Pak. Kan Pak Putra tanya, Pak. kan ada full page, Pak. Oh iya. Ya. Oke ya, enggak. Pak Putra, berarti Ya. kalau kita untuk nanti search keyword itu lebih baik di incognito atau yang biasa, Pak? Kita yang ini sebaiknya di incognito kalau kita ragu. Oh gitu. Jadi untuk ningkatin traffic lebih baik kalau kita program meningkatin Enggak, bukan untuk ningkatin traffic. apa? Searching Untuk aja. mengetahui posisinya benar apa enggak. Oh gitu. Ya. Tidak ada ngaruh dengan traffic dan tidak ada ngaruh sama SEO ya. Betul. Oke, siap. Seperti itu. Pak, tanya Pak. Ya. Pak, yang back.link tadi yang punya Pak Putra itu apa hubungannya dengan backlink yang itu Pak, yang biolink itu Pak? Oh, ini parent-nya Biolink, Pak. Oh, Ini iya. parent-nya Biolink. Jadi untuk backlink ya juga sama aja lah istilahnya ya Pak. Yang di biolink itu sama aja ya. Ya. Biolink itu kan bionya, kalau ini kan versi news-nya, parent-nya gitu kan. Seperti itu. Pak, boleh Pak, nanya. ngobrol biolink yang kita WA tadi? Oh, dari tadi Bu Moy desain interior raise hand belum saya ini. Monggo Bu Moy. Pak Rio, ya udah saya duluan ya. Ya. Pak, gini Pak, saya cuma make sure aja, kan tempo hari saya sempat posting kelas edukasi lah ya, kira-kira gitu. Nah, kemudian untuk registrasinya itu saya pasang link keluar kali ya. Registrasi hanya untuk registrasi aja Pak. Jadi orang kalau mau registrasi biar simple, tinggal ngeklik itu, tinggal isi nama, email, handphone, selesai langsung dan pilih schedule-nya. Ya nggak apa-apa. Boleh Pak? Boleh nggak apa-apa. Itu bukannya menyangkut keluar web keluar gitu enggak ya? Enggak apa-apa. Itu kan tujuannya jelas buat registrasi. Buat registrasi Pak, betul. Memang hanya untuk registrasi aja. Boleh sama. Boleh, Pak. Kita naruh link WA itu sama dengan link keluar juga ya, tapi kebutuhan beda gitu ya. Oke. Soalnya saya nggak enak Pak kalau nanti ternyata mengganggu yang lain. Kalau ternyata itu seperti nge-link ke web lain. Oke, siap. Thank you Pak. Tapi buat registrasinya jangan di setiap paragraf dibikin link buat registrasi Bu ya. Oh enggak, cuma satu Pak. Oh, iya. Cuma satu link aja. Ya. Tapi kalau larinya ke landing page nggak boleh ya Pak? Enggak, kalau kebutuhannya untuk langsung ke form untuk registrasi itu monggo silahkan ya. Yang nggak boleh itu tujuannya untuk nge-backlink. Oh, ya. iya. Ini sebenarnya ada dalamannya lagi, saya nggak sengaja bahas, nanti teman-teman malah hilang fokusnya ya. Saya nggak ini ya. Untuk form itu boleh ya, untuk tujuannya untuk registrasi untuk itu boleh ya. Karena registrasi sebenarnya untuk jadwal webinar cerita itu gitu Pak. Ya. Gitu. Ya itu nggak jadi masalah ya. Sebenarnya ada tambahan lagi, itu namanya dimainin no follow ya, no follow. Tapi nggak apa-apa ya. Ada yang kebiasaan saya ada lihat di salah satu ini dia ngos banyak banget gitu ya. Nah kalau teman-teman ketemu yang seperti itu langsung dihapus bila perlu isiannya gitu ya. Oke. Itu langsung diedit Pak, kalau itu dibuka di deskripsinya langsung diedit, langsung di hyperlink dihapus. Saya ada Pak. Ini menyimpang sedikit nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Pak. Di dongkrak usaha itu ada judi Pak. Namanya domino apa gitu ya. Tapi itu trafficnya bagus banget, udah saya hapus semua Pak. Ini ya. Saya buka dongkrak usaha, oh sorry.
Dongkrak usaha ya, dongkrak. Kayaknya kita harus bikin Zoom bincang-bincang kayaknya ya, bisa ngobrol bebas ya. Iya, Pak. Enggak Cocok itu, serius, Pak. enggak Ngobrol serius-serius. bebas Jadi kayak apa ketemu aja tapi nggak Anda bahas. Anda bertanya, saya menjawab gitu sekitar 5 jam gitu Pak ya. 5 jam ya. Lah kalau saya sih kuat-kuat aja Pak, karena setiap hari saya konsumsi Sultanco. Oh, siap. Mulai jualan Sering, Pak. ya. Pak Tamsir distributor kopi juara tuh, Pak. Iya. Wah, ini nih ya, lihat ini ya. Kita coba lihat di sini. Kopi juara boleh dikirim dong ya. Nanti kalau seandainya kalah, manfaatnya Sultanco kalah, kita pindah ke kopi juara. Nah. Ayo kopi juara. Nah ini ya, jasa bongkar, lihat nih, jasa bongkar chip domino. Terima bongkar chip domino, ya. Oke ya, lalu apa lagi ya? Banyak banget lah pokoknya ya, teman-teman ya. Yang tentang chip-chip itu ya, yang chip domino ini kita cek ya. Ini kalau zaman-zaman ini saya lihat sih orang liar-liar semua, jadi nggak apa-apa ya. Saya buka-buka agak-agak liar juga, dikit nggak apa-apa ya. Nah ini ya, kita cek ya. Tapi ini memainkan di website khusus ya, jangan website ini ya. Ini kita lihat trafficnya lumayan banyak ya, jasa bongkar ya. Planet.biz ini siapa lagi nih yang bikin ini nih? Planet.biz iklan ini nih. Untuk ketemu nih ya, nanti kita WSP emang yo. Wah, ini nanti mau kita matiin ini websitenya nih. Punya siapa nih? Wah, nggak tahu tuh Pak. Nanti saya suruh suspend ini ya. Ada yang didongkrak usaha, ya. Oh, ini dia. Nah itu Pak, nah itu. Nah ini saya tandain dulu lah, mau Gudang dihapus. Shopee. Yang pasti bukan PKP 50 itu. Bukan kita maksudnya. Ini yang judi. Nah ini dongkrak bisnis ya. Ya ya. Ini dongkrak bisnis ini ya. Di dongkrak bisnis ini saya kosongin. Ada dongkrak usahanya udah saya kosongin 2 bulan atau 3 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu lah. Tapi trafficnya masih ada. Ya, trafficnya masih ada karena di sini nih, dia dapatnya di sini nih ya. Ya. Nah ini dia trafficnya masih ada. Kalau zaman dulu ya, saya membuat website yang iseng yang di belakang layar, website belakang layar, yang digemari pemain-pemain belakang layar ini, itu saya optimasi semua. Tapi kontennya beda. Ya, nanti kontennya beda, berisikan konten-konten produk dagangan kita semua. Konten suruh tobat, Pak. Iya, ya konten dagangan kita semua sama lah dengan kalau teman-teman lihat TikTok affiliate apa, Anda tahu nggak ini? Silakan klik ini, nggak tahu aja isinya beda gitu ya. Jangan-jangan yang domino tadi isinya jualan Pak parfum. Enggak, ini saya ketemu, saya kosongin di dongkrak usaha. Ini kan sebenarnya bisa diisi sama yang lain. Nah artinya tapi jangan dicoba di PKP 50 ya. Kalau teman-teman punya website sendiri yang dibikin khusus, ini buat ngetes ilmu ya. Punya website sendiri ya dibikin khusus, mainin aja yang begini-begini, tapi kontennya jangan yang ini gitu kan. Atau nasihat, janganlah kalian bermain ini gitu kan. Tapi keywordnya jasa bongkar chip domino gitu kan. Siksa kubur beratas, siksa kubur. Iya. Terus juga dulu saya kan tuh kerjanya ngetes begitu ya. Saya dulu pernah menggunakan keyword, maaf, konten-konten malam hari ya, cerita-cerita ya porno apa dan lain-lain itu saya masukin ke website saya, tapi ceritanya nggak ada, itu trafficnya luar biasa banyak banget, sehingga membuat website itu jadi kuat. Setelah membuat website itu jadi kuat, masuk produk lain itu yang itunya pelan-pelan hilang, yang produk lainnya itu jadi kuat. Itu prosesnya. Cara main orang-orang underground ya, seperti itu. Jadi kadang dia meng-SEO-kan itu dengan cara yang di luar kebiasaan. Ya. Di luar kebiasaan.
produk-produk yang apa ternyata di Google itu tidak dilarang, toh masih ada pas di searching. Nah, seperti itu. Nah, kalau teman-teman mau ngetes ilmu nih ya, ngetes ilmu kan punya tuh, Pak Rangga aja punya WSP berapa banyak gitu kan. Nah, ambil salah satu WSP-nya gitu kan, Saya lagi yang kena. dimainin itu konten-konten yang enggak inilah gitu ya. Kayak chip domino, apalah gitu dimainin di situ, tapi isinya bukan itu gitu loh. Isinya nasihat gitu sambil dakwah juga gitu kan. Sambil dakwah juga tapi dapat traffic. Nah, setelah itu ya situs hewan kurban kita jadi laku ya. Besok ini kan orang ada yang searching ya, ternyata dia hasil dari judi online-nya mau dibeliin hewan kurban udah ada di situ, Pak. Oke, itu satu. Dulu juga saya pernah memainkan namanya saya waktu itu jual obat kuat. Tahu Foredi ya? Already tahu Pak. Wah, pernah pakai, Pak. Tahu aja Pak Tamsir kalau gitu. Ya, Luar Itu biasa, Pak. mancing padahal mancing. Luar tahu biasa. Foredi, ya. Foredi itu saya nggak optimasi Foredi, teman-teman. Saya nggak optimasi Foredi karena susah. Optimasi obat kuat itu susah. Akhirnya yang saya optimasi jasa pijat panggilan seluruh Indonesia. Ya, saya optimasi jasa pijat panggilan seluruh Indonesia, lalu saya taruh bannernya. Ya, pijat panggilannya itu ada nomor telepon siapa saya taruh di situ, cuman yang syar'i gitu ya. Saya taruh di situ, tapi di atasnya ada stamina Anda. Ini kita goda mereka dengan banner kita. Kita goda mereka dengan banner kita. Apakah Anda saat ini mengalami ini? Apakah Anda begini, begini, begini? Ya, Anda akan. Nah, ini trafficnya kayak kita pasang Facebook Ad, teman-teman ya. Kenapa kayak pasang Facebook Ad? Karena kan satu niche orang yang nyari itu. Ya, sama dengan ketika kita searching, kita scroll Facebook Ad kan kita tidak ada niat untuk nyari itu, ya kan? Kita scroll Facebook Ad misalkan ya, Facebook misalkan tahu-tahu ada yang iklan gitu kan, ada yang iklan. Sebenarnya kita nggak nyari itu, tapi kok dapat gitu loh. Nah, kita goda pakai itu. Jadi website SEO ini bisa dibikin ya. Bisa dibikin menjadi seperti apa? Menjadi seperti Facebook Ad. Masuk di timeline, yang penting ada pengunjung. Itu makanya saya ajak teman-teman berpikir ya. Nah, contoh nih, saya kan nggak pernah nyari TikTok ya. Oh, ini bukan sponsor, yang sponsor gitu. Saya aplikasi home aplikasi ini kan saya nggak pernah nih mau nyari ini, tapi kok muncul. Oke ya. Nah, seperti ini. Seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa bermain ada materi kita namanya niche buyer persona. Kemarin ada yang nanya, Bu, Pak, saya kok jualan skincare susah banget ya. Ngiklan saya boncos terus. Ya. Katanya begitu, ngiklan skincare dia boncos terus. Saya bilang, tanya, skincare itu siapa pembelinya? Anak-anak ABG, orang tua, ini berarti wanita. Ya udah, jual aja produk yang harga 5 ribuan. Jual produk yang harga 5 ribu rupiah, yang harga 10 ribu rupiah, itu pakai Facebook Ad. CTWA, terus dapat tuh mereka semua banyak itu yang masuk ke kita. Kita 1 juta iklannya, 1 juta iklannya, lead-nya bisa banyak banget. Apalagi kalau ke grup. Apa ya ke CTWA langsung banyak tuh kita dapat ini. Nah, setelah dapat itu para wanita itu, nah baru kita terjadi transaksi, dia jadi order sama kita, ya beli, monggo lah silakan, udah terjadi hubungan. Udah terjadi hubungan kita dengan si wanita ini yang beli jepitan rambut itu. Setelah itu baru kita jual skincare ke mereka. Sederhana ya. Nah, ini yang saya ingin ajak teman-teman untuk berpikirnya seperti itu. Kalau kita berpikir ngikutin apa kata orang, apa kata tren sekarang, kita terjebak. Mereka sukses itu karena budget mereka besar. Bukan karena kehebatan ilmu online-nya mereka. Ya, saya buka kepada teman-teman ya. Kenapa mereka sukses? Karena budget mereka besar. Yang pertama itu. Kalau budget besar, lead magnet bagus, udah jualan enak. Nah, kita baru ngeluarin 500 ribu, udah mikir boncos saya gitu, ya nggak bakalan. Ya. Nah,
produk-produk skincare itu nanti kan itu kita cari produk cross sellingnya yang harganya terendah, yang kita bisa bersaing, bila perlu kita jual rugi Rp1.000. Orang beli ke kita semua itu. Sudah terjadi transaksi baru kita jual itu. Oke gitu ya. Oke. Kebayang nggak? Kebayang ya? Jadi apa ya, Pak? Paham, paham, Pak. Lead magnet berarti maksudnya Pak. Namanya ini traffic cross selling. Ya nanti kita sebenarnya tujuan di dalam saya pernah ngasih materi value ladder kan, ya jual dari produk yang gratisan lalu naik ke produk yang lebih ini lalu naik ini, akhirnya ketemulah kita sebenarnya mau jual produk yang harga 100 jutaan, tapi kita mulai dari produk yang gratisan atau mulai dari produk yang 500 rupiahan, yang 5.000 rupiahan gitu. Itulah manfaat dari kolam data ya Pak ya. Ya, nah itulah strateginya jangka panjang yang kita pikirkan. Jadi nggak cukup hanya kita belajar settingan. Makanya tadi di Zoom Facebook Ads saya sebut settingan itu nggak penting-penting banget. Bisa setting Facebook Ads itu nggak penting-penting banget. Yang penting kita paham buyer persona kita siapa, paham apa yang keinginan mereka apa, paham masalah pasar, lalu kita buatkan kontennya, kita sebar-sebar sambil merem aja itu organik aja kita sudah bisa dapat. Seperti itu. Ya. Nah, terus untuk settingan gimana? Ya, settingan mas sama aja ya. Pilih bedanya Google sama sosmed apa. Kalau Google itu kita memikirkan apa kata-kata apa yang mereka cari. Clear. Nggak pakai tentang dia ada apa nama umur berapa, usia berapa. Clear, nggak ada pakai itu kalau kita main di produk pencarian. Tapi kalau kita bermain di sosmed ya, kita bermain di sosmed kita bisa nargetin. Kita bisa nargetin di kota mana, kita nargetin kode posnya berapa, lalu juga kita bisa nargetin apa namanya ya usia, kebiasaan mereka, interest pun itu ngaco Indonesia gitu. Kadang saya ya saya teriak-teriak hal yang seperti ini sudah lama ya. Guru-guru pengajar digital terkadang mereka mengajarkan hal-hal yang memang enggak selayaknya diajarkan. Contoh, kamu bikin aja di profil kamu pernah lulus di mana, pernah lulus di UI, pernah lulus di UGM, pernah lulus di ini, akhirnya di profil dia sudah pernah kuliah di semua universitas sampai 20 universitas. Tujuannya apa? Ngerjain robot si sosmed tersebut. Oh, nanti kan dihubung-hubungin nih. Wah, ini dulu dia angkatan tahun berapa kok gue nggak ini ya. Terus akhirnya di add pertemanan. Akhirnya pertemanannya makin banyak. Ada juga yang ngajarin, ya. Ada juga yang ngajarin itu yang sama kita nggak boleh ya. Ini orang lagi ngiklan, lalu dia komen di komenan orang langsung dia ngasih dagangannya di situ. Jangan, itu nggak boleh. Kalau mau klik japri, ajak temenan ya, terus japri itu monggo silakan. Jangan komen di dagangan orang. Nanti ketika teman-teman bermain ad juga akan terjadi seperti itu. Teman-teman ngiklan tahu-tahu ada yang komen ya kan, kompetitor atau apa ngasih itu ya. Sekarang itu kebanyakan yang judi-judi online itu atau pinjol. Taruh di sini diajarin seperti itu. Bahkan ada yang affiliate ya, yang affiliate ngajarin seperti itu juga. Boleh kita ngambil yang dari orang iklan, lalu ada tuh orang-orang yang nanya-nanya, add aja jadiin teman atau japri. Itu boleh kita lakukan seperti itu. Lalu misalkan blast WA boleh nggak sih? Kalau saya blast ngeblas itu tidak jadi masalah. Yang penting di awalnya kita kata-katanya izin. Ya izin, setelah kita kata-katanya izin, lalu jika Anda tidak berkenan, ya mohon request permintaan untuk blokir atau gimana. Request permintaan tolong jangan dikirim lagi. Kalau dia diam aja berarti dia masih mau dikirim lagi. Itu ada di awal harus kita sampaikan itu. Nah, ketika dia bilang tolong jangan dikirim lagi, artinya dia sudah membalas belasan kita. Ya, belasan kita bisa jadikan teman di Facebook kita, tinggal searching nomornya ya, tanyain Facebooknya apa kita bisa jadikan teman ya. Atau kita kasih informasi-informasi yang menarik tentang ini, kita nggak jualan.
ke mereka itu bisa, ya. Kenapa saya tidak untuk yang Blast WA dan lain-lain saya tidak jarang nyenggol-nyenggol seperti itu? Bukan karena ada Pak Rio Ronaldi di sini ya yang punya software itu, tapi saya sampaikan ini ada namanya canvassing teman-teman ya. Canvassing di dalam ilmu bisnis, ilmu marketing canvassing itu ada. Ya saya dulu ya suka canvassing dari pasar ke pasar, ya dari door to door. Door to door. Nah, yang biasanya dilakukan pakai manual, ini kita pakai blast sama aja sebenarnya. Ya, sama aja sebenarnya. Cuman yang nggak boleh itu ketika orang bilang, tolong dong saya jangan dikirim lagi, terus masih kita kirim. Ya, itu jelek juga buat kita. Kalau dia report, tahu-tahu banyak yang nge-report, ya keblokir. Gitu. Kalau Kira-kira seperti itu. kalau di quotes ada fitur unsubscribe, Pak. Jadi saat kita perkenalan awal itu Hmm. langsung ada tuh link di bawahnya. Kalau dia nggak berkenan, dia klik link itu aja. Nah, itu harusnya di awal. Iya, Ya. itu di awal. Itu di awal, terus unsubscribe orang juga nggak tahu kadang, ya disebut nggak jika Anda tidak berkenan ini, tapi ini informasi ini bagus banget buat Anda dan seterusnya. Nah itu cuma masalah konten saja, Iya. gitu ya. Mantap, mantap. Oke, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Pak, boleh bahas BioLink yang tadi kita WA nggak, Pak? Oke, BioLink yang tadi kita WA, boleh ya. Ini saya sudah buka juga nih tadi nih. Saya bukanya di sini. Nah, nah, ini sini ya. Apa nggak kelihatan, Pak? Ini punya Bapak ya, Profitku ya. Sorry. Panel MS. Iya. Ini sudah kebuka. Nah, ini panel MS-nya Bapak nih ya. Saya masuk sini ya. Ini pakai yang admin. Nah, Ya, ini Bapak, panel MS ya. Bapak coba logout. Oke, sebentar dulu ya. Kita bahas ini dulu. Ini Ya. ada belanja 99, ada ini ada 19 ini ya. Saya logout, saya pakai panelku. Bukan, Pak. Panel MS juga, tapi username-nya sama password-nya yang saya kirim tadi. Oke, jual? Jual 99. 99. Ya, jual 99, lantas ininya apa? Password-nya yang saya WA tadi, Pak. Apa tadi ya? Bentar. Bentar. Saya ambil dulu ya. Itu Pak, saya WA lagi, Pak. Sudah, ini saya sudah dapat. Oke ya. Ini ya. Oke, kita login. Masuk, Pak. Password ini yang punya siapa, Pak? Oh. Itu orangnya ketawa, Pak. Oke. Mohon maaf Pak, nggak tahu saya itu. Loh, kok ini kok masuk ke saya nggak berani tak-kutik. Ini kayak punya rumah orang, masa iya? Saya nggak berani tak-kutik. Saya lapor Oke. aja yang punya Pak. Nanti saya ini ke programmernya ini ya. Bahayanya ke backlink juga bisa masuk, Pak, pakai password itu. Kenapa? Ini kalau Pak Tamsir itu kalau nggak salah sudah ada berapa banyak yang dia kerjain website orang ya. Ini sebenarnya hacker ini. Oke, ya udah nanti saya ini Pak ya. Ini dengan password ini panel MS masuk ke dua-duanya gitu Pak ya. Nanti saya teruskan ke ini. Ke backlink pun masuk, Pak, itu, Pak. Kenapa Pak? Coba backlink enggak. Ke administratornya backlink pun masuk. Ya, ini dulu pernah ya, kemungkinan pernah masuk ya datanya ya, ketika kita masih ini pernah masuk datanya. Oh, iya. Pernah masuk datanya itu dan belum dihapus. Iya, betul. Tinggal itu aja ya. Betul. Iya, mungkin iya. Ada pernah masuk data terus ketika dikopas ke yang lain itu ke bawah, Pak. Bapak masih ada. Seperti itu ya. Bahaya, Pak Tamsir ini sebenarnya hacker ini. Bukan, Pak, bukan. Saya kan sukanya tuh pakai 99, nego 99, jual 99 gitu maksudnya, Iya. Pak. Oke, nanti saya ini Pak Rio ya. Saya infokan. Ini sebenarnya
data ini sebelumnya sudah ada. Data ini sebelumnya sudah ada ya. Terus ke bawah ketika update ketika ikut terus. mau pakai yang lain-lain gitu loh. Iya. Ya, ketika mau pakai yang lain-lain ini dia ke bawah. Nah, jadi tidak dihilangkan, ini paling tinggal dihapus di database sudah selesai itu. Iya. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Kira-kira seperti itu. Ada lagi? Pak Putra, Ya. dalam produk di WSP itu kan 2.000 ya Pak maksimal ya Pak. Ya. Di PKP berarti per website juga 2.000. Kalau itu berarti kemarin Bapak bilang jangan sampai ketutup, nanti bisa sampai 4.000 ya Pak. Sebenarnya gini ya, teman-teman ya, Coran ini. dihemat dulu ya, dihemat dulu ini kita ya. Kan mentang-mentang bisa maksul langsung bikinnya banyak gitu ya. Maksulnya Pak disimpan Tamsir. dulu. Oh ya, Pak. Iya. Pak Tamsir tuh Pak Tamsir. Ya, Pak Tamsir, saya udah tahu mau bilang Pak Tamsir nggak enak gitu kan. Ya, kita udah tahu Pak, kita udah tahu Pak. Ya. Jadi ini ya apa namanya, ditahan dulu ya, terus kita kerjakan, nanti ditahan lagi kita kerjakan gitu. Karena gini ya, ketika kita nanti memainkan yang /1 ya, /1 itu kan dia ngerandom ya, antara dia ngerandom sama antara data kita 100 sama data 1000. Data kita 100 sama data 1000 itu sama-sama di random sama dia untuk yang di program kita sekarang ya, kecuali kalau yang di dongkrak usaha ya. Nah, bayangin ketika kita bermain /1 sementara produk kita di situ ada 2000. Itu bikin berat dia loading. Oh ya. Ya, sehingga membuat /1 kita jadi jelek. Nah, padahal yang mau dia ambil cuma 4 doang gitu kan, tapi dia harus ngacak-ngacak sampai 2000 konten. Oke. Ya, perlahan /1 itu boleh nanti kita kasih banyak, tapi kita naikin dengan sedikit-sedikit dulu gitu kan. Terus yang di bawahnya, yang di bawah biasa kalau WSP itu di bawahnya kan ada yang random juga ya, setelah artikel ya, produk terbaru ya. Iya. Itu juga antara 100 sama 1000 itu sama. Makanya saya terkadang kalau sudah terjadi kondisi itu kadang saya kosongin, kadang saya munculkan aja satu, dia cuma ngambil satu gitu kan. Nah, Apanya Pak? Isinya apa ya? iya, nanti dia nyari itu banyak dulu. Dia ngerandom, Pak. Nah, kalau yang di dongkrak usaha, dia ngerandomnya cuma dia ambil 10, dia random itu. Nanti pas dia refresh lagi, dia ambil cuma 10 di sisi programnya ya. Logika programmernya begini. Kalau yang di WSP itu dia masih ngambil semua data yang ada. Ya, tapi kalau yang di dongkrak usaha, dia halaman, dia ngambil misalkan walaupun datanya banyak ya, dia nggak ngeload semua, dia load aja dulu 100, dari yang 100 itu nanti dia random. Seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman, itu kenapa saya bilang yang kita punya maksul banyak itu boleh ya, tapi perlahan dulu jalanin strateginya. Nanti setelah itu kan kita tinggal download aja terus tinggal upload kalau mau nambah lagi kan. Nah, terus juga ini untuk teman-teman ya, sebenarnya WSP ya, untuk main banner yang bisa, yang punya WSP ini, yang punya WSP banner itu bisa menjadi apa ya, kalau bahasa, bisa menjadi pembeda, ya. Ini kita udah bikin nih banner, ya udah bikin banner itu banyak gitu kan. Nah, lalu kita upload nih. Kita upload, setelah kita upload, kita lihat nih traffic kita udah mulai trafficnya bagus. Nanti seminggu atau 2 minggu lagi, itu bannernya semua kita hapus lagi. Oh iya. Banner kan ada delete all, kalau di ini kan delete all gitu, masukin banner baru, download lagi, bukan bikin banner baru ya. Hasil maksul yang sudah kita bikin itu kan kita download lagi kan pasti berubah. Ya. Ya, terus kita upload lagi. Ya, nanti bulan depan kita upload lagi, itu website teman-teman insya Allah tuh bagus ya. Cuma ngerjain optimasi itu aja. Pak? Ya. Main kayak gitu sebulan sekali atau gimana? Ya bebas, kalau mau seminggu sekali ya bebas ya. Toh sama aja gitu ya. Itu bisa ngapus semuanya secara total ya Pak ya? Kita lihat seperti ini ya. Kita melihat data kita ya. Kita lihat data kita kalau mau mainin seperti ini ya. Ini dongkrak usaha, kita lihat performanya. Kita lihat performanya
performan hari ini misalkan ya, kita lihat tanggalnya hari ini. Kalau setiap hari kita lihat ada kok nggak bisa nih. Ya, hari ini kok perbandingan sih filter. Nah, ini tanggal terbaru nih ya. Kemarin Iya. misalkan. Keren. Oh, kemarin ada 192 yang ngeklik gitu kan. Tayangnya 12.000, yang orang melihat 12.000 tapi 192 yang ngeklik. Ini udah boleh teman-teman ganti setiap hari bannernya atau sekali seminggu. Asal di sini ada angka aja setiap hari, misalkan angkanya 10 atau 20 itu sudah boleh ya. Digonta-ganti teman-teman ya. Tapi kalau di sini masih 0 ya jangan digonta-ganti, robot Google belum datang gitu ya. Ya. Paham maksudnya ya? Kalau kita Paham, Pak. lihat robot Google itu sudah datang setiap hari, itu udah boleh diganti-ganti setiap hari atau sekali seminggu. Biasanya Pak, dia datang bagaimana seminggu tahunya sekali. kita robot Google datang, Pak? Ini biasanya kalau sudah ada klik, ini kan sudah ada datanya, berarti kan robot Google sudah datang, Pak. Nggak pernah, Pak. Waktu itu Bapak apa ya, sheet Oh apa ya, gitu. ada skripnya sendiri ya. Ini yang apa namanya? Ini untuk hal yang sederhananya, cara gampangnya. Kalau dulu saya pernah bikin skrip sendiri kayak ini ya. Ini saya jangan sampai ini mau saya hapus soalnya yang domino orang web ini ya, robot Google. Apa ya kemarin ya, rencana umroh ya, rencana umroh.com /view. Ini lemot sekali ya. Nah ini ya. Nah kalau kayak websitenya yang rencana umroh ini, nah ini kan robot Google sudah datang terus-menerus sama dia nih. Nah nih tanggal 5 kapan tanggal 5? Sekarang, Pak. Tanggal 2 bulan 5. Sekarang ya. Tanggal 2 bulan 5. Nah ini dia barusan datang tuh robot Google. Ini robot Google nih datang nih, ya. Itu banyak ya. Nah ini hari ini baru robot Google berkunjung berapa kali nih? Cuman sampai segini. Nah ini udah boleh kita gonta-ganti ya teman-teman ya. Ada lagi yang satu hari itu sampai 5.000 gitu ya. Sampai 5.000 sampai 10.000 tuh ada websitenya orang sono lah ya. Temennya teman-teman Pak Rangga ya. Itu sampai 5.000 satu hari robot Google. Ini sayang kalau nggak diolah. Tapi dia nggak diurus-urusin sampai sekarang. Karena udah puas dengan apa? Udah puas dapat lead-nya. Pak, maaf diulangi, lihat data ini, Pak. Lihat data ini nggak bisa dilihat ya karena ini bikinan saya sendiri ya. Ini kalau data ini kita taruh di WSP, kuota hostingnya teman-teman penuh. Kalau udah banyak gitu kan, ini kan sebentar-sebentar dihapus gitu kan, sebentar-sebentar dihapus ya. Ini bisa sampai gigaan loh ini ya, karena Google ini data log istilahnya ya. Ini data log ya, ada yang sampai giga terus dihapus, dia nanti yang baru lagi gitu loh. Ya. Nah, kalau buat simpelnya aja, teman-teman cek di sini aja ya. Cek di performanya ada nggak. Kalau kita lihat, oh ternyata saya cuman seminggu sekali ada, seminggu itu adalah gitu kan. Nah, kalau sudah seperti ini boleh banner teman-teman ganti. Nah, seperti ini ya. Oh, 1,9 gitu ya. Seperti itu. Paham ya? Semoga paham. Kalau nggak paham nanti tinggal tanya Pak Tamsir aja. Hacker. Oh, hacker itu. Pak Putra tanya Pak, Ya. untuk banner itu Ya. dipasang dilihat di GSC-nya itu yang impresinya tinggi ya Pak, atau bebas aja? Kalau ya nih untuk banner ya, sebenarnya kita patokannya ke sini Pak, bukan impresi tinggi. Ini halaman ini nih. Nah ini nih, ini yang dipasang banner. Yang kliknya atau yang dilihat kliknya atau tayangannya itu Pak? Yang halaman. Bebas. Yang kliknya sebenarnya ya, tapi kalau kliknya belum ada ya tayangan lah. Kalau tayangan ini kan sudah robot Google sudah berkunjung juga. Oh iya. Oke. Gitu ya. Nggak mungkin robot Google dia bisa ngasih data ini Pak kalau dia belum berkunjung. Betul. Ya gitu ya. Siap Pak Putra. Oke. Nah silakan cek
Ya, kalau sekelas teman-teman yang ada di PKP Kepung Pasar 50 ini, udah harus mulai melihat data-data seperti ini, ya. Udah nggak ngurusin inspeksi lagi sebenarnya ya. Oh. Saat kapan itu nggak usah inspeksi ya Pak ya? Website Pak Tamsir itu sudah nggak harus inspeksi lagi, udah harus ngelihat data sama ini Pak. Oh, Karena kan sudah seribuan kalau nggak salah ya itu lebih. ininya, ya. Oh iya iya iya. Oke ya. Kalau kita update banner gitu Pak, berarti nggak perlu inspeksi lagi ya Pak? Nggak Atau perlu setelah kita lagi. update inspeksi lagi? Kan robot Google sudah berkunjung ya. Kalau robot Berarti nggak Google perlu ya sudah Pak? berkunjung dia ini. Sekali dua kali udah berkunjung, akhirnya dia selalu ngambil lagi ya Pak ya? Iya. Oh, oke. Saya ngapus ini tadi. Saya ngapus. Dah, kok mati ya? Oke ya. Oh. Oke, Pak, ada pertanyaan saya lagi? ngapus banner belum ada Pak menunya Pak Bapak lihatnya di mana? di WSP. Di WSP atau PKP? WSP panel. Ada WSP-nya sudah benar belum adminnya Oh, iya, sekarang? iya. Oh, ini delete all ya Pak ya? Iya. Alhamdulillah. Ya, ya Pak, baik Pak, sudah. Oke ya. Ya Pak. Oke. Oke, ada lagi? Pak, mengenai inspeksi, kan tempo hari kan kita kan suka ada permasalahan nggak bisa inspeksi, padahal hari itu belum inspeksi, dibilangnya penuh lah atau apa, itu gimana ya Pak? Itu kan kuasa Google ya. Oh, Kuasa oke Google Pak. kadang-kadang gini ya, kadang-kadang dia nggak bisa inspeksi beberapa saat kemudian bisa. Jadi kita lakukan aktivitas lain, misalkan nambah banner, kan banyak tuh aktivitas lain inspeksi gitu ya, untuk lebih menguatkan. Karena goalnya itu nanti pekerjaan inspeksi itu sudah nggak perlu kita lakukan lagi karena apa, Google yang sudah mendatangi ya, yang sudah mendatangi website itu, dia udah merayapi sendiri. Walaupun postingan baru Pak. Walaupun postingan baru itu dongkrak usaha, postingan-postingan baru kan mana ada di inspeksi Bu. Tahu-tahu dia Baru dia tahu terindeks. saya pikir pokoknya adalah suatu keharusan ketika kita posting yang baru harus diinspeksi dulu. Ternyata nggak gitu ya Pak, Kalau sebetulnya. website kita udah bagus, tidak harus diinspeksi. Oke. Kalau belum bagus, ya diinspeksi. Oke. Ya Pak. Nah, seperti itu. Nah, melihat bagus websitenya itu dari mana, setiap hari dapat traffic aja dari pencarian, itu sudah tanda-tandanya website bagus. Tapi Ya. kalau dari yang halaman di Google Search Console tadi Pak, yang klik sama tayangan itu kan dia sudah di ini sama Google ya Pak. Ketika dibikin banner maka ditujukannya, mohon maaf, ke yang mana ya Pak? Ini ya, sebentar ya. Ya. Nah, ini nah ya, sampai di sini ya. Nah, ini yang dipasang banner. Ini yang dipasang banner, ini yang ditujukan juga bisa Pak. Kita ini kan ada 1000 nih. Kita ekspor aja, kan di sini ada ekspornya ya. Kita ekspor, kita ambil ya, kita buka spreadsheet-nya. Kita ambil linknya. Ya, kita ambil linknya, lalu setelah itu setelah kita ambil linknya, nah ini. Cocok. Nah, ini ya, kita ambil halamannya. Nah, ini dibagi dua aja ya. Dibagi dua aja, yang satu ya. Misalkan 500 untuk yang kita kasih banner, 500-nya 500 lagi untuk menjadi tujuan banner. Oh. Tahu kan tujuan banner ya? Ya. Ya. Tujuan banner ya. Dibagi dua aja, nanti berikutnya digonta lagi. Diganti lagi, berikutnya kita ganti lagi. Yang satu, yang ini menjadi tujuan banner, yang ini menjadi placement-nya, tempat meletakkan banner, yang ada bannernya sebelumnya itu menjadi tujuan banner. Nah, begitu aja permainannya. Oke. Seperti itu. Ya. Kalau yang page belum terindeks nggak perlu diurusin ya Pak? Nanti akan terindeks sendiri. Oh, oke. Ya, nanti akan terindeks sendiri ya. Nah, atau juga page yang belum terindeks ya. Tapi tidak prioritas ya teman-teman ya. Kadang-kadang kalau saya ngomong kayak gini, wah teman-teman nafsu nih, yang tidak terindeks dikejar dulu. Ini dulu dikuatkan ya. Ini saya kasih tahu, ini kan ada yang tidak terindeks nih.
Iya, 270.000. 70. Bayangin yang tidak terindeknya 270.000, yang terindeknya 147.000. Ya, ini Ini misalkan yang ditolak. diambil. Ya, ini diambil linknya, tapi ini untuk tujuan link, bukan buat placement. Oh, Ya, ya. mana nih kok. Nah, ini misalkan. Tidak terindeks itu bukan berarti konten kita bagus, konten kita tidak bagus ya. Enggak semuanya seperti itu. Kemungkinan ketika dia inspeksi, ketika dia merayapi, itu istilahnya diibaratkan pipanya itu lagi penuh banget, yang lainnya keluar. Oh. Ya. Kalau dibikin antrian itu bisa antrian sampai berbulan-bulan, makanya dikeluarkan saja oleh si Google. Kenapa dikeluarkan oleh si Google? Biar nggak membuat berat kerja mesinnya dia. Ya, artinya ini sudah diabaikan. Kalau misalkan masih dibikin masuk dalam antrian, itu kan tentu ada apa ya? Ada program yang harus nanti menghantarkan dia, ya ada cron ya, seperti cron itu yang harus menghantarkan dia untuk bisa diindeks oleh si Google. Nah, ini dimasukin ruang inilah karantin dulu gitu kan. Nah, ini bisa sih sebenarnya kita indeks lagi. Tapi ada tapinya, mending fokus kepada yang sudah terindeks dulu. Ketika yang sudah terindeks ini kuat banget gitu kan, trafficnya yang halaman 5 jadi halaman 3 jadi halaman 2, baru kita mau fokus naikin ini bisa. Ini kayak dongkrak usaha ya. Dongkrak usaha ini kan ada 147, sebenarnya bisa ini ya, karena dongkrak usaha kan sudah kuat banget. Ini bisa dibikin seperti ini, seperti itu ya teman-teman. Oke, ada lagi? Oh, Pak, saya jadi ingat kan kita berkala suka dapat email bahwa memberitahu bahwa ada hasil indeks. Kita ngindeks kemudian tidak terindeks apa gimana gitu ya Pak Tamsir ya? Kan kita suka Ya, dapat ya. tuh Pak. Ya. Apa sih Memberikan istilahnya? informasi. Oh iya, notif. Notifikasi Ada yang notif. tidak terindeks itu ini. Ya, posisinya di sini nih ya, posisinya di sini nih. Nah ya, nah ada notif di sini halaman tidak dapat diindeks situs ini gitu ya. Iya Pak. Punya Karena siapa, punya alasannya lain-lain. dia Betul. bilang tidak diindeks, ya udah gitu, kita cuekin aja, kita tandain ya. Nah, kalau kayak gini nih, ini kan wah ini dapat, kalau kayak gini dapat prestasi nih, berarti website-nya udah mulai bagus gitu kan. Oh ya. Oke. 13.000, pernah kan dapat piala begini dari Google? Belum pernah, Pak. Ada Pak, sering Pak. Oh, Pak Sering, Tamsir. Pak Tamsir sering. Sering. Ya. Pak, satu lagi Pak, konsep Pak, sitemap. Jadi teman-teman kan belajar sudah masang sitemap, sebagian besar belum. Ya. Nah, begitu yang memasang sitemap, kalau kita lihat GSC-nya itu yang belum diindeks lebih banyak daripada yang tidak memasang sitemap. Ini konsepnya seperti apa sih Pak sebetulnya? Oke, kita buka sitemap ya. Kita buka sitemap. Ini saya buka yang Casanova konveksi ya. Casanova konveksi. Oke. Casanova konveksi ini kita cek sitemap. 800 deh. Kita cek sitemap peta situs. Sitemapnya cuma 6, Pak. Cuma 6 ya, cuma 6. Tapi kalau kita cek site-nya tadi berapa? Site titik 2. Site titik 2 Casanova konveksi. Ya. 1.200. Untuk apa sih sitemap ini, kan pertanyaannya itu Pak ya? Iya. Ya. Sitemap ini ya kita ngasih list ya kepada si robot Google. Ini list link saya. Iya betul. Ini list link saya. Silahkan Anda nilai deh. Nah, kadang ada sebagian yang dirayapi, kadang ada yang tidak dirayapi. Gitu Pak ya. Nah, di awal-awal biasanya ya teman-teman coba aja ya pasang sitemap ya. 500 kok isinya Pak, isi itu Pak. Ya. Sukses hasil temukan 500. Tapi begitu dilihat GSC itu kalau Bapak pakai sitemap generator ya. Oh. Iya. Iya, teman gimana kemarin? Pokoknya pasang aja itu. Iya. Nah, ini nih ya kayak di sini ya. Ini kan 1.000 ini. Halaman yang ditemukan 1.000 ya. Ketika diklik yang berhasil terindeksnya berapa, lihat ini. Yang berhasil itu cuma 121. Oh, ini ada. Yang enggak itu 879. Udah biarin aja, alasannya apa. Alasannya apa nih? Lihatlah, baca-bacalah ya teman-teman ya. Oke.
Ya, Nah, kita ya, nggak ya. bisa menjadi patokan alasan ini tidak terindeks terus kita jadikan sebuah rumusan. Kalau kita menjadikan sebuah rumusan, nanti kita akan terbelenggu di dalam rumusan-rumusan yang tidak pasti juga seperti itu. Ya, ya. Ya, saat ini materi-materi SEO di luaran sana itu terbelenggu dengan ini. Ya, kenapa nggak bisa terindeks? Kenapa nggak bisa ke ini? Nggak bisa apa dia terbelenggu sehingga dia ngurusin yang tidak terindeks. Paham ya maksud saya ya? Betul, Pak. Paham. Ngurusin yang tidak terindeks itu susah banget. Mendingan kita fokus kepada yang 147.000 ini. Iya. Nanti dia bisa kuat. Seperti itu ya. Kemarin itu ada. Kayak misalkan kita nih sakitnya diabetes gitu kan. Diabetesnya lukanya Iya. kita ngurusin yang bagian lukanya aja. Nah, Ya. Bagian sumbernya lukanya aja ya. Ini nggak bisa kelar-kelar selagi makanannya seluruhnya itu nggak dibenerin, nggak dikuatkan imunnya, nggak dikuatin yang lain-lainnya, pankreasnya tidak dibagusin gitu ya. Ya benar ya kalau diabetes pankreas. ya, pankreas ya. Nah itu nggak dibenerin ya lukanya malah menjadi sama dengan ini gitu ya. Kita fokus ke sini, sementara ininya tidak. Ini diurusin sebaik-baiknya di mana sehingga ini nanti kita ngurusin ngebenerin yang ini udah enak gitu ya. Yang nggak terindeks ini udah enak. Logikanya seperti itu. Kembali lagi ke mindset sih sebenarnya ya. Oke. Nah, kemarin itu ada jasa inspeksi, Pak. Sudah saya tawarkan jasa inspeksi 1.500. Ada yang mau supaya terinspeksi semua, Pak. Jadi nggak usah masang sitemap. Kemarin saya closing 1.500 satu jasa inspeksi, Pak. Enak kali. Iya. Makanya Pak Tamsir personal branding di ininya dimainkan di sosmednya. Oh, Bapak posting apa aja nanti kalau seandainya susah jawabnya saya yang ngejawab, Bapak yang tinggal posting. cocok. Lama-lama jadi tahu juga. Kata Bu Sylvie, ini menciptakan lapangan kerja baru katanya. Iya. Betul. Iya. Ada Bu Tita Bekasi. Ya, dia yang menginspeksi website dia. Ya, dia sudah jualan website sekarang sama jualan SEO juga yang Nah, ini orangnya hadir, Pak. Hah? Orangnya hadir. Beda kayaknya Bu Tita Bekasi itu, Oh, Pak. beda ya? Anda. Beda ya? Beda, Pak. Kalau ini Bu Tita Tangerang, Tita Oh, Avanti iya. aja sudah ngasih nama beda ini ya. Dia kasih anaknya 100.000 menginspeksi sekian Rp1.000 satu kalau nggak salah. Wah, rajin anaknya. Wah, sekarang anaknya sudah bisa inspeksi, sudah bisa ngecek gitu. Karena ada di jatah inspeksi Rp1.000 satu gitu kan. Itu rencana saya juga tuh. Bisa berhasil ya, Pak? Bisa, Bu. Dia bagus-bagus. Bahkan dia, Pak, saya sudah ada yang bayar bulanan ke saya, Pak, katanya. Cocok. Seperti itu. Besok dia hadir di Kopdar itu. Tanya-tanya aja. Anaknya berdua berlomba-lomba itu. Jadi sudah paham WSP anaknya ya. Artinya saya nggak salah dong, Pak, menawarkan jasa itu, Pak. Ya nggak apa-apa, Pak. Kalau Bapak tawarkan jasa hacker aja, Pak. Julukan baru nih Bapak Tamsir nih. Biar nggak ruwet bioling saya. Iya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Sudah mau asar. Rencana saya cuma 10 menit. Ya, ini jadi 2 jam. Ya, Pak, belum 5 jam, Pak. Belum 5 jam. Terima kasih, Pak Putra. Ya, kasih. Pak. Pak, kalau PKP, maaf Pak, PKP yang apa berniaga itu gimana itu Pak? Kok nggak bisa? Berniaga itu saya kadang sama yang nakal-nakal ini males banget gitu ya. Dia rubah passwordnya. Nah itu Pak, sekarang kan nggak bisa masuk lagi. Yang lain mau masuk jadi nggak ini gitu kan. Ada aja orang begitu ya. Dia rubah passwordnya, dia kasih headernya produknya dia. Itu makanya saya ganti ini. Nanti kita mau pikirin lah untuk demo-demonya seperti apa ya. Kayaknya khusus demo harus saya pikirin juga dulu biar loginnya sendiri-sendiri gitu ya. Sekarang ini belum bisa aktif atau gimana Pak? Kenapa Pak? Saya sekarang belum bisa masuk lagi masalahnya sekarang ini. Kan kemarin kan waktu itu nggak bisa masuk, saya tanya Bapak terus direset terus bisa masuk lagi. Nah sekarang kok nggak bisa dibuka lagi. Terus ada yang minta saya kasih lagi. Oh gitu.
terus nggak bisa dibuka lagi. Ya wes, nanti kita ini Pak ya. Oh, iya. Terus ada lagi yang CTR juga sama seperti itu, diganti-ganti passwordnya sama mereka. Ya. Ya. Pak Kalau Putra, grup kalau ketahuan PKP orang 50, ya, Pak mau nanya, pengen tahu aja grup PKP 50 yang paling mendingan, yang paling bener yang mana Pak? Parah. Pengen tahu gua. grup PKP 50 yang paling nggak bener kayaknya ini. Oh ini Pak, grup apa? Karena Ketuanya kalau hacker, Pak. enggak, kan biasanya nih kalau ribut-ribut berarti itu masih, kalau diam berarti sudah sukses. Ya. Oh, Belum oke, tentu, oke, Pak. oke. Belum tentu Contoh kan Pak, nggak bisa, saya ada Pak. di grup Belum 3 tentu itu Pak. diam-diam Itu ternyata yang nggak kerja. grup lain yang diam-diam mungkin udah lupa kan Pak. Sudah Nggak lupa dikerjain kan, kan Pak. Grup lain diam-diam begitu masuk dia nanya password apa sih passwordnya? Aku belum masuk. Nah itu dia Pak, benar. Kalau dulu ya yang kita rombongan itu pas saya cerita yang 1 bulan setelah itu diam semua, itu memang mereka sudah pada sibuk, sudah pada dapat lead banyak. Nah kalau ini semoga begitu juga ya, berarti grup PKP 1 ini belum berhasil. Ya, Masih betul Pak, betul. Pak, belum Pak, masih yang lain belajar. sudah berhasil. Kayaknya sukses nggak sukses akan ribut terus ini, Pak. Ada hackernya soalnya. Ya wes ya, ini Ya, cuma wes, Pak. mindset ya teman-teman ya. Kalau cara mainnya sama ya, cara mainnya tuh sama ya. Ini cuma masalah mindset. Dari tadi kan kita nggak ngeluarin teknik-teknik banyak, cuma mindset aja. Ya. Iya, iya. Soal jawab 5 jam kapan Pak ada lagi Pak? Bebas, diarahin aja 5 jam hari libur lah ya. 5 jam kita kumpulin pesertanya. Siapkan kopi dulu kalau gitu Pak, 5 Oh, jam. kita pernah Zoom Pak di PKP grup 1 sampai sahur, Pak. Oh, pernah ya? Kacau. Itu Ini makanya WSP-nya pada bling-bling semua tuh Pak, lihat Pak. nanti saya bikinin program ini ya. Program tapi ada yang sudah master belum sih di sini? Apa Pak? Masa. Mastah itu suhu SEO. Oh yang suhu. Oh, belum Pak. Vario. Sama Dr. Nirwan, Pak. Banyak Banyak, Pak. Pak. Banyak di sini, Pak. Banyak. Pak Rio, Pak Rangga, Tamsir, Pak Tamsir, Pak Pak Rio. Dokter. Yang sudah pernah dapat lead siapa? Saya Pak. Vario. Vario, Pak Tamsir banyak Pak. Pak Nirwan banyak. Ini Pak Nirwan ya. Ini sebenarnya kita bisa jual jasa SEO Pak. Kita jual jasa SEO seminggu dapat lead. Ya, nanti di Kopdar kita jelaskan ya untuk yang sudah ikut Kopdar. Kalau yang nggak ikut Kopdar nanti setelah Kopdar nanti saya jelasin. Ya, 5 jam siap Pak. Ya, oke. Jadi website teman-teman yang sekarang ini bukan berarti cuannya belum ada, cuannya sudah ada, tapi tinggal terutama yang punya Pak Nirwan itu ya, nanti udah bisa jualan beberapa jasa, udah bisa jualan beberapa jasa ya. Soalnya yang sering pamer kan Pak Nirwan, yang lain diam-diam, jadi saya tahunya Pak Nirwan doang. Oh iya Pak, pasti itu Pak. Pak Nirwan ini membantu ya, karena dia ada di kolom data. Dan itu katanya mengintimidasi. Pak Nirwan branding personalnya bagus Pak. Ya, gara-gara dia orang yang nggak ngerti apa-apa jadi order. Komisinya gede nih Pak Putra, komisinya gede nih jangan-jangan. Sudah beli 5, terus belum satu pun ya nih, Pak WSP itu apa? Loh, Bapak sudah punya 5 kan semuanya. Oh, beli lagi. Gara-gara Dokter Nirwan itu. Jelasinnya dari mana lagi, udah 5 kan. Kita jelasin CTR, nanti dia tanyanya WSP. Perlu di endorse Pak, kayaknya perlu di endorse itu Pak. Bibit unggul itu Pak. Bibit unggul. Tapi nanti ya, ini di Dr. Nirwan itu influencer soalnya, Pak. Aduh mantap, ngeri. Endorse-nya banyak nih, endorse-nya. Kopdar nanti sepertinya orang nggak pengen ketemu saya, cuman pengen Betul Pak. Pak Dr. Nirwan doang ini saya. Ya. Videonya ada di mana-mana itu Pak. Disuruh maju ke panggung Pak. Iya nanti kita suruh maju ke Di panggung. TikTok FYP Pak, TikTok FYP itu Pak. Iya. Ya. Geser posisi nanti Pak. Meraih penghargaan. Saya bikin penghargaan nanti ya. Saya bikin plakatnya deh, nanti ada penghargaan. Iya Pak, gratis WSP Pak, gratis WSP deh. Penghargaan peserta Zoom peserta Zoom Eksis Pak.
Rajin. Yang paling sering komen di WA grup gitu, Pak. Iya, iya. Iya. Semua Yang sering komen grup ada Pak, Dokter Nirwan Pak. Semua grup Kalah. ada. Pak Putra itu kayaknya perlu jadi CS juga Pak Putra. Diangkat jadi CS. Semua grup dijawab pertanyaannya. Fast response. peserta Kalah terburuk. CS. CS juga ya. Peserta terburuk. Mas Pur, boleh juga nih kayak begitu Mas Pur. Iya. CS kalah sama Dokter Nirwan Pak jawabannya. Disuruh subuh si ini. PS fast response, Dokter Nirwan. Dokter Nirwan semua diambil. Semua pertanyaan pasti dijawab Pak sama Dokter Nirwan Pak. Coba aja cek semua grup pasti ada dia jawab. Iya, Bang. Pak ya. Peserta terlama dan semua produk dia sudah miliki semua itu Pak Rangga. Oh, Oh iya, terlama betul. Baru ketahuan nih. Punya semua. DU aja udah 5.000-an dia kalau nggak salah. Kagak Aduh jangan dibuka dong Pak. udah 5.000-an kagak diisi-isi. Pak saya menerapkan itu adalah aset digital Pak. Itu Pak. Iya. Yang penting perpanjang dulu domainnya Pak. Rehan. Siap-siap. Besok hari Sabtu OTD-nya gini ya, pakai bajunya. Oh ya Pak Dokter Nirwan pakai baju ini aja datangnya. Iya, sama pakai ini. Pakai baju operasi ya. Biar kelihatan dokternya. Iya benar. Ya udah ketahuan Pak, udah branding Pak, nggak usah pakai baju lagi, udah tahu Pak orang Pak. Pokoknya CS itu kreatif kalah Pak, responnya sama Dokter Nirwan Pak. Oh iya, ini kebetulan teman-teman yang aktif kita mau nyampaikan ini ya. Bu Tita apa usahanya Bu yang jasa pajak ya? Iya, jasa pembukuan dan pajak. Ini Ibu kalau seandainya kita jadikan vendor resmi titik terang kreatif yang mau kita woro-woroin banget, itu Ibu siap ngerespon ya untuk teman-teman yang lain ya? Sikat Bu, sikat. Ya Allah. Siapa? Soalnya kita pusing itu vendor padahal dia bayar ke kita gitu loh, dapat lead malah pada cuek. Iya. Sikat Bu, sikat Bu. Yang paling kita itu motor listrik itu Pak, motor listrik. Nanti Pak Rio itu juga nanti ya WA Blast itu udah banyak juga yang nyari itu jadi vendor itu. Betul, jadi vendor Pak. Sudah, enggak nanti kita jadikan vendor ini kita. Pak Tamsir vendor jasa inspeksi Pak. Feature vendor. Jasa hacker. Ya, nanti ya teman-teman ya vendor apa gitu ya yang memang benar-benar mau melayani. Kalau kayak Bu Tita apa ini kan aktif saya lihat dia senang mendapatkan lead yang lain itu nggak tahu nih ya. Yang motor ini kita mau cari vendor lagi nih motor listrik Pak Suhendra kan dia kayaknya nggak tahu ada kabar nggak sih? Masih sakit kayaknya Pak Iwan. Ya gitu ya teman-teman. Iya Pak. Oke, kira-kira Ibu Moy, Ibu apa Lucia? Silvi. Bu Silvi. Bu Sil. Iya Pak. Oh ini Bu Silvi Jaksel. Tangsel Pak. Oh, Yang Tangsel. udah main ke sana dulu. Oh ya, yang cantik itu Bu ya. Waduh, cantiknya diinget bahaya nih. Ya, kan kita bisa Bahaya. gitu ya. Bahaya, pantesan ngapain ngambilin muka. Bu Silvi itu udah siap belum menjadi vendor yang memang benar-benar vendor yang siap merespon. Siap Pak, kalau bidang saya yang di kontraktor interior sih saya siap banget. Ya, karena kan kalau kita mau nyari vendor-vendor yang mau sumpah pocong. Oh ya, siap Pak. Siksa kubur berat Bu. Ya, istilahnya yang mau melayani gitu ya. Ya, siap Pak, kalau interior siap. Ya, karena sayang ya teman-teman sudah ini bahkan nanti kita akan ngelis juga produk-produk yang sudah dapat ininya yang sudah dapat lead banyak itu nanti kita mau ngiklan untuk jadi vendornya. Iya, siap Pak. Kayak gitu ya. Yes. Ya. Ya, mungkin demikian ya teman-teman ya sudah jam 5. Iya, makasih Pak Putra. Semoga bermanfaat dan dapat hidayah. Kalau kata guru saya, ketika kita belajar doanya dapat hidayah. Kalau hidayah itu langsung masuk nih ke dalam pikiran kita. Ya, Pak Dokter dapat hidayah terus ya. Amin. Yes. Amin. Oke, terima kasih. Pamit mundur. Terima kasih. Terima kasih Pak Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.